Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan. Aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan meliputi 1. Perilaku perataan laba, 2. Keandalan informasi akuntansi, 3. Relevansi informasi akuntansi bagi investor. Perilaku perataan laba. Perataan laba adalah bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak manajemen dan mempunyai informasi privat untuk kepentingan dirinya. Ruang lingkup manajemen laba meliputi 1. Pemilihan metode akuntansi, 2. Estimasi, 3. Klarifikasi, 4. Format yang digunakan dalam pengungkapan bersifat wajib. Ingat, yang perlu diperhatikan di dalam manajemen laba adalah antara format atau bentuk sama pentingnya dengan isi yang disajikan atau yang dilaporkan. Keandalan informasi akuntansi. Keandalan sering disebut sebagai reliabilitas karena hal ini menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain. Tujuan dari keandalan informasi akuntansi sendiri adalah untuk membantu memberikan gambaran nyata atau realita yang tersaji dalam informasi akuntansi. Relevansi informasi akuntansi. Relevansi sendiri adalah salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Agar informasi relevan, informasi harus mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan ketika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya. Saya akan menjelaskan bagaimana persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku. Gagasan bahwa persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku bukanlah suatu hal yang baru atau unik bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon tuntutan dari situasi eksperimental dengan sikap yang berbeda terhadap apa yang dilakukan pada situasi lain. Jadi, persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan bersamaan dengan informasi lain untuk mengantisipasi bagaimana reaksi penerima terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua, yaitu prediksi pengirim terhadap penggunaan penerima. Jika pengirim bertanggung jawab, maka pengirim akan bersikap dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, yaitu intensif atau sanksi. Semakin besar potensi penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi, maka pengirim akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Yang keempat, yaitu penentuan waktu. Waktu adalah penentu penting apakah persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku. Yang kelima, yaitu strategi respon interaktif. Ketika persyaratan pelaporan baru dikenakan, maka strategi yang baik adalah terus berperilaku seperti biasa, melaporkan yang sejujurnya, dan menunggu respon dari penerima. Dan yang terakhir, keenam, adalah pengarah perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat mengubah perilaku bahkan jika pengirim tidak mengharapkan respon dari penerima. Hal ini karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian. Oleh karena itu, pertimbangan yang mempengaruhi pelapor merubah informasi yaitu yang pertama, seberapa jelas apa yang diinginkan si penerima untuk terjadi. Maksudnya di sini adalah kita sebagai pelapor harus mengetahui dengan jelas perubahan perilaku seperti apa yang diinginkan oleh penerima. Yang kedua adalah seberapa jelas untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh si penerima. Dan maksudnya di sini juga kita harus mengetahui atau memastikan bahwa informasi yang kita berikan kepada si penerima adalah yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Selanjutnya, penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh si penerima kepada si pengirim. Lalu, penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh si penerima. Dan yang terakhir adalah seberapa besar perubahan dalam perilaku pada suatu dimensi dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi penting lainnya.
Nah, di sini maksudnya kita juga harus memastikan bahwa perubahan perilaku yang kita lakukan untuk suatu tujuan juga berpengaruh untuk kinerja tujuan-tujuan yang lain. Slide selanjutnya yaitu dampak persyaratan pelaporan. Dampak yang pertama adalah pada akuntansi keuangan. Dalam akuntansi keuangan ini dampaknya antara lain yaitu perlakuan atas biaya penelitian dan pengembangan serta persyaratan pelaporan akuntansi atas inflasi yang mengharuskan untuk membuat penyesuaian dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah akuntansi perpajakan, yang ketiga adalah akuntansi sosial. Nah, dalam akuntansi sosial ini karena masih bersifat sukarela, jadi tidak ada dampak apapun dalam persyaratan pelaporan sukarela. Dan yang terakhir adalah akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen ini dampaknya adalah antara lain dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan, dan pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Dari persyaratan pelaporan ada 4, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, dan akuntansi manajemen. Dalam akuntansi keuangan adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, FASP, dan GAAP. Beberapa prinsip akuntansi diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak penerapannya. Yang kedua yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang yang sangat sensitif kaitannya dalam persyaratan pelaporan. Yang ketiga yaitu akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir akuntansi manajemen. Hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena jarang dilaporkan di luar organisasi yang bersangkutan. Dan slide yang terakhir yaitu penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Hal yang paling tersedia dalam pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan keputusan secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan multifungsional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.